Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak, kita masih bersama kembali untuk bisa belajar bersama. Dan saat ini kita pada bab pencerminan, ya. Perhatikan langsung aja ke pokok materi pencerminan. Apa syarat-syarat dalam mencerminkan bangun atau mencerminkan benda? Satu, apa hasilnya? Yang pertama satu, hasil pencerminannya harus sama dengan benda aslinya. Kalau kita yang bercermin, pasti kita akan apa? Yang kita bercermin diri kita, ya pasti akan muncul wajah kita. Nggak mungkin orang lain. Pokoknya harus sesuai dengan yang dicerminkan, itu hasilnya. Yang kedua, jarak antara benda yang dicerminkan dan hasil pencerminannya harus sama. Langsung aja ya. Contoh sekarang yang berupa cermin cermin datar yang lurus, yakni vertikal. Yang pertama. Yang ini cermin X, cermin X. Bentuknya vertikal, tegak lurus. Sekarang perhatikan di sini, ya, di sini. Contoh ya, saya buat bangun apa ini namanya? Segitiga siku-siku A, B, C. Nah, dicerminkan pada sumbu X. Hasilnya yang pertama, hasilnya harus sama dengan aslinya. Makanya untuk lebih mudahnya kita siapkan kertas ringin. Ya seperti ini ya, kita siapkan di sini. Ya ini saya rubah ke sini. Ini soal kita penerapannya sana atau langsung ke kertas ringin ya. Dari sini saya gambar segitiga siku-siku. Sini. Segitiga siku-siku A, B, C. Nah, kita cerminkan pada sumbu Y. Pada kuadran pertama di bidang koordinat. Ini kuadran kedua ya. Kita cerminkan ke kuadran pertama pada pada bidang koordinat. Langsung aja, syaratnya apa yang pertama? Syaratnya tadi hasil pencerminan harus sama dengan benda yang dicerminkan. Yang kedua, jarak semua titik sudut benda yang dicerminkan harus sama dengan hasil pencerminannya, jaraknya, dan membentuk sudut siku-siku atau tegak lurus. Kita coba perhatikan di sini. Segitiga ABC segi-siku dicerminkan pada sumbu Y. Ya, sumbu Y. Maka hasilnya akan menjadi, ya, saya ingatkan, ini jaraknya sama. Lihat, satu langkah. Jaraknya sama, satu langkah di sini. Ini sumbu apa? Titik apa ini? Titik B. Hasil pencerminannya berarti aksen hasil pencerminan. Kemudian A di mana A? Jaraknya sama, titik sudutnya 1, 2, 3. 3 satuan ya. 1, 2, 3. Berarti di mana? Di sini. Titik apa ini? A. Titik A. Hasil pencerminan dari titik A. Dan titik C 1, 2, 3. 1, 2, 3 di sini. Titik C hasilnya. Sehingga ketika kita gabungkan hasil pencerminannya, perhatikan di sini. Kita buat ya.
seperti ini. Kelihatan? Jadi bidang kuadran 2 jika dicerminkan bendanya ke bidang kuadran pertama akan seperti ini. Paham ya? Bisa dipahami? Ini hasil pencerminan. Sekali lagi yang pertama, kita lihat hasilnya. Hasil pencerminan akan sama persis dengan benda yang dicerminkan. Kemudian jarak tiap titik sudut benda yang dicerminkan akan juga sama dengan hasil pencerminannya. Berarti kalau kita lihat di sini, silakan jaraknya B sama. Nah, ini akan sama. Jarak A 1, 2, 3 akan sama. Kalau nggak pakai sentimeter, pakai apa? Pakai ukuran yang baku, sama. Umpama ini 10 cm sama, berarti A ke titik garis titik cermin 10 cm, maka cermin ke hasilnya juga 10 cm. Sama. C akan sama, 3 satuan. Jadi ini akan sama hasilnya, sama jaraknya, jaraknya akan sama. C ke cermin dengan aksen hasil pencerminan ke cermin akan sama jaraknya. Dan yang lebih penting, membentuk siku-siku atau tegak lurus. Jadi membentuk siku-siku tegak lurus. Dipahami? Sekarang perhatikan. Yang tadi ya, benda asli yang dicerminkan adalah segitiga siku-siku A, B, C. Di mana? Coba masih ingat yang kemarin? Koordinat titik A berapa? 1. A negatif 3,1. Ingat selalu sumbu X dulu ya. Kemudian B berapa? Negatif 1,1. Dan titik C negatif 3,3, positif 3. Hasil pencerminannya titik B berapa? 1. Ah, berapa ini? Positif 1, positif 1. Hati-hati kalau mau menjawab. Titik aksen hasil pencerminannya menjadi positif 3, positif 1. Ingat pada kuadran 1 hasilnya adalah positif dan positif. X nya positif, Y nya positif. Dan C, titik C menjadi berapa? Positif 3, positif 3. Itu hasil pencerminan. Sekarang umpama ada soal, coba segitiga siku-siku A, B, C cerminkan pada garis X. Garis X. Nah, ini tadi garis Y. Pada garis X sekarang. Kalau tadi cermin pada garis Y, sumbu Y. Sekarang cerminkan pada sumbu X. Gimana? Bagaimana hasilnya? Kita coba bersama-sama. Dari situ titik A. Lihat satu langkah. Berarti di sini. Nah, ini titik A. Titik A di sini. Titik B ke atas satu langkah. Sama satu langkah. Titik B. Bisa dipahami? Titik C berapa langkah? 1, 2, 3 dari sumbu X. 1, 2, 3. Ini titik C. Ya. Ya, saya beri tanda. Hasil pencerminan yang kedua. Kita gabung sekarang. Ya,
A ke B. Kita gabung A ke B. Kemudian B ke B ke C. Dan C ke A. Dan terlihat sekarang hasil pencerminan kedua terhadap sumbu X. Hasil seperti ini hasilnya. Sekarang tentukan titik koordinatnya. Ayo, silakan yang A, hasil pencerminan yang kedua. Negatif 3, negatif 1. Hati-hati selalu. Titik B hasil pencerminan kedua. Ayo silakan. Berapa? Negatif 1, negatif 1. Dan hasil pencerminan kedua titik C silakan negatif 3, negatif. Pada kuadran ketiga selalu hasilnya negatif dan negatif. Ini hasil pencerminan. Itu jika cerminnya vertikal dan horizontal. Vertikal berarti pada sumbu Y, ya. Horizontal berarti pada sumbu X, horizontal. Sekarang bagaimanakah jika saya hapus ini? Jika dicerminkan pada cermin yang keadaannya diagonal, bentuknya diagonal atau miring cerminnya, sumbu X di sini. Sekarang saya buat bangun asli yang akan dicerminkan. Sama bentuknya biar lebih mudah dipahami. Dan sekarang saya tentukan P, Q, dan R. Segitiga siku-siku P, Q, R dicerminkan pada garis atau pada cermin yang bentuknya diagonal. Tadi saya ingatkan apa syaratnya yang pertama? Pertama, ya, benda yang dicerminkan dan hasil pencerminannya harus sama, persis. Yang kedua, apa tadi? Semua titik sudut pada benda yang dicerminkan harus sama jaraknya dengan hasil pencerminannya dan membentuk siku-siku atau tegak lurus. Sekarang kita buat. Bagaimana caranya? Nah, kita buat supaya tegak lurus. Ya, kita harus tegak luruskan. Ya, tegak lurus ini ya. Nah, ini tegak lurus ini. Ini hasil pencerminannya. Ini. Ini titik Q. Dan tegak lurus hasilnya, membentuk siku-siku. Sekarang kita tentukan hasil pencerminan titik P. Titik P membentuk siku-siku. Ini berapa jaraknya? Nah, lihat kan hampir ini 18 cm ya, 18 cm, sama seperti di sini. Ini adalah titik P. Saya buat pencerminan pertama. Nah, kita buat tadi ya garisnya, kita biar jelas, lebih jelas garisnya kita ketarakan, kita tunjukkan garisnya. Garis bantu ini loh ya, ini garis bantu. Tetap membentuk siku-siku.
Dan kita tentukan yang ketiga adalah titik sudut, yaitu titik R pada hasil pencerminannya. Kita buat di sini, umpama kita tentukan berapa senti di sini. Ya, berapa senti? 10, 20, kira-kira 26 senti. Ini letaknya 26 cm. Ya, ini adalah titik R pertama. Kemudian baru kita gabung dari PIR, kita gabung. Sudah kita tentukan titiknya. Sudah jadi sama. Perhatikan sini, jika kita mencerminkan benda atau di sini ya, dalam hal ini bangun datar, kita cerminkan, kalau kita tentukan sama jaraknya, semua titik sudut sama, dan membentuk siku-siku atau tegak lurus garisnya, garis bantunya, maka benda yang dicerminkan akan selalu sama. Seperti ini. Hasilnya, hasil pencerminannya. Bukannya seperti ini, mohon maaf. Nah, bukan seperti ini. Bukan ya? Bukan ya? Salah. Seperti ini salah hasil pencerminannya. Karena konteksnya di sini, masalahnya apa ini namanya? Cerminnya bentuknya diagonal atau miring. Atau seperti ini. Seperti ini, memastikan seperti ini. Ini juga salah, ya, ini PIR juga salah. Karena apa? Bentuk atau posisi cerminnya tidak tegak lurus, melainkan diagonal. Ini juga salah. Yang benar adalah seperti ini hasilnya. Bisa dipahami? Anak-anak, sekali lagi, setelah kita berlatih mempelajari bersama-sama untuk bab pencerminan, insya Allah kalian lebih mudah memahami nanti ketika bertemu soal-soal latihan untuk penilaian akhir kelas 6. Semoga bermanfaat. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.